Ini mungkin saya ingin sampaikan atau luruskan kepada James dan juga rekan-rekan sekalian. Jadi memang kan dalam presentasi saya ya selalu ada ungkapan bahwa inflasi kita itu ada mengalami sekitar 80% setiap 10 tahun. Ya, jadi artinya kalau 10 tahun berarti kan setahunnya itu di angka di atas 8% gitu ya. Nah, tapi kenapa kok laporan BPS kita selalu menyatakan bahwa inflasi di Indonesia itu tidak lebih dari 3%, ya sekitar 2%-an sekian ya. Nah, saya mau sampaikan dulu beberapa hal buat James gitu ya, untuk bisa memahami mengapa saya menyebutkan bahwa inflasi itu bisa di atas 8% setahun, sementara laporan BPS kita itu hanya sekitar 2%-an dalam waktu 1 tahun gitu ya, James ya. Oke, saya mau kasih bayangan begini. Perlu kita pahami sama-sama dulu bahwa saat ini di Indonesia itu terjadi dua hal. Yang pertama disebut sebagai inflasi. Ya, apa itu inflasi? Jadi inflasi itu adalah yang disebut dengan kenaikan harga barang, ya. Kemudian yang kedua ada yang terjadi namanya devaluasi, ya. Jadi devaluasi, oke. Devaluasi ini disebut sebagai penurunan nilai uang kita terhadap mata uang asing, ya. Saya mohon maaf James dan teman-teman sekalian, mungkin saya akan jelaskan dengan keilmuan saya sebagai seorang perencana keuangan bahwa sebenarnya di Indonesia itu sekarang terjadi dua hal ini secara bersamaan gitu. Adalah inflasi dan juga devaluasi ya. Namun dalam presentasi saya tentu saja untuk membuat sederhana, saya selalu menyebutnya adalah inflasi gitu aja ya. Saya nggak nyebut mengenai devaluasi. Karena tentu saja nanti pemahamannya agak panjang lebar ya, seperti yang mungkin saya jelaskan sebentar ini ya, mengenai inflasi dan devaluasi. Nah, apa itu inflasi? Sebagai informasi buat James dan teman-teman lainnya bahwa inflasi itu disurvei oleh BPS kita berdasarkan harga barang-barang. Ya, berdasarkan harga barang-barang. Artinya BPS kita tuh survei terhadap pengecer ya, penjual barang dan konsumen. Jadi yang disurvei itu pengecer ya, bukan produsen ya. Antara pengecer dengan konsumen itu disurvei harganya berapa tahun ini, kemudian harga jual berapa, konsumen beli berapa, kemudian dibandingkan dengan tahun lalu berapa. Nah, ketemulah persentase. Gampang ya, untuk inflasi itu gampang. Jadi harga barangnya berapa, kemudian berapa harga jualnya ya. Nah, kenapa selama ini kalau kita sebut inflasi ya yang dilaporkan itu adalah inflasinya saja. Devaluasi tidak pernah dilaporkan oleh pemerintah kita gitu ya. Nah, devaluasi itu adalah penurunan mata uang. Ya, mata uang lokal dalam hal ini adalah rupiah terhadap mata uang asing ya, terutama dalam hal ini adalah US dollar ya. Jadi penurunan nilai mata uang rupiah lokal ya terhadap nilai mata uang asing. Contohnya dalam hal ini adalah US dollar. Lalu pemerintah kita itu kadang-kadang sengaja melakukan devaluasi atau penurunan nilai mata uang kita terhadap mata uang asing. Loh, kenapa begitu? Pertanyaan pentingnya adalah dan jawabannya adalah kenapa pemerintah sengaja melakukan devaluasi atau penurunan nilai mata uang. Tentu saja kaitannya adalah untuk merangsang yang namanya ekspor. Ya, jadi ekspor itu akan terangsang ketika pemerintah kita melakukan yang namanya devaluasi atau penurunan nilai mata uang rupiah terhadap US dollar ya. Dan pada umumnya devaluasi ini cukup tinggi dilakukan oleh pemerintah kita ya, rata-rata minimum 5% setahun ya devaluasi. Artinya adalah nilai mata uang kita itu sengaja diturunkan nilainya dibandingkan dengan nilai dolar misalnya. Ya, lo kenapa sengaja? Ya karena itu tadi untuk merangsang ekspor. Logikanya begini, ketika misalnya nilai mata uang kita tuh lebih murah dari US dollar, maka orang luar itu akan melihat barang-barang Indonesia itu murah jadinya gitu. Kenapa? Karena nilai rupiahnya kan turun dibandingkan US dollar. Nah, ketika mereka melihat nilai rupiah turun, nilai dolar naik, maka mereka yang punya dolar di sana itu senang gitu loh maksudnya. Jadi mereka akhirnya berbondong-bondong berbelanja di Indonesia. Nah, berbelanja di Indonesia itu artinya adalah perusahaan Indonesia mengekspor barang ke luar negeri. Ya kan? Nah, tentu saja ini ada kaitannya dengan peningkatan ekonomi di Indonesia. Ya, jadi artinya ekspornya lebih banyak dibandingkan impornya. Ya, jumlah ekspor yang lebih banyak itu akan lebih bagus terhadap neraca keuangan Indonesia dibandingkan lebih banyak impor, ya. Nah, namun tentu saja yang sering kali kita tidak sadari, ya, devaluasi justru juga punya dampak, yaitu apa? Purchase power atau kekuatan rupiah kita jadi menurun, teman-teman sekalian. Ya kenapa ya? Karena kan sengaja diturunkan gitu, ya kan? Sehingga kita yang punya penghasilan dalam rupiah hari ini di Indonesia, ya kita tidak beruntung jadinya.
Ya, karena memang ekspor meningkat, tapi di sisi yang lain akhirnya nilai uang yang kita pegang ini makin turun, ya. Dan teman-teman lihat angkanya sekitar 5%, ya kan? Nah, kemudian saya akan bahas. Jadi artinya 5%-an ke atas, karena devaluasi paling ringan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah di minimal 5%. Sementara devaluasi yang paling berat yang pernah dilakukan oleh pemerintah kita itu adalah di atas 20%, dan itu pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Ya, kenapa? Karena untuk meningkatkan ekspor, ya. Nah, jadi angka devaluasinya saja sudah 5% setahun, ya, minimal ya. Dan kadang-kadang bisa 7% dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat harga barang kenaikannya. Anggaplah harga barang yang selama ini disurvei oleh pemerintah kita ya terhadap harga-harga barang antara konsumen dengan produsen dan seterusnya. Ya kita anggap sajalah sekitar laporan mereka kan sekitar 2%-an titik-titik kan setiap tahunnya kan. Nah, tentu saja sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya angka persisnya adalah sekitar 3%-an ke atas gitu kan, angka inflasi sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini pemerintah kita memang belum saja ya kan, mereka belum melakukan pertimbangan harga itu dari harga sebenarnya. Kadang-kadang mereka itu melihatnya hanya dari harga pengecer terhadap harga konsumen. Mereka tidak melihat harga yang diambil langsung daripada sumbernya, yaitu apa? Yaitu petani misalnya, ya sumbernya petani. Nah, ternyata dari petani sampai ke pengecer ini kan ada selisih jeda yang sangat jauh sekali sebenarnya. Di mana yang diuntungkan itu kan banyak pengecer sebenarnya. Sementara petani kita belum kaya karena itu tadi. Karena mereka itu tidak diperhitungkan dalam kenaikan harga barang, ya. Terutama harga bahan baku produk-produk pertanian ya, buah, sayur dan sebagainya. Kan itu termasuk ada kaitannya juga dengan makanan pokok ya, padi, jagung dan sebagainya. Itu kan berkaitan erat dengan yang namanya inflasi. Nah, artinya teman-teman sekalian, kita anggap saja lah ya kan ada selisih 1% ya kan, dengan harga barang yang selama ini dilaporkan adalah sekitar 2%, tapi dengan tambahan 1% lagi dengan selisih tadi yang saya bilang, ya artinya inflasi kita sebenarnya adalah sekitar 3%. Namun ada satu yang tidak disampaikan, yaitu apa? Devaluasi. Ya, yang ada di atas 5%. Nah, sekarang kalau kita gabung nih, ya, James ya, antara inflasi dengan devaluasi, itu kan jumlahnya hampir 8%, lebih bahkan. Ya, kalau digabungkan antara inflasi dengan devaluasi. Ya, jadi artinya inflasi terjadi karena kenaikan harga barang yang disebabkan kenaikan harga bahan baku, ya, selisih antara harga konsumen dengan produsen, sementara devaluasi adalah sesuatu yang sengaja dilakukan oleh pemerintah kita untuk merangsang ekspor, ya kan? Dan dampaknya adalah kita yang mengalami, yaitu nilai uang yang kita pegang dalam bentuk rupiah ini nilainya menurun jadinya dalam waktu 1 tahun itu di atas 8% turunnya, ya kan? Jadi artinya kalau kita hari ini berinvestasi yang hasilnya di bawah 8% setiap tahun, sebenarnya kita belum untung. Gitu. Ya, contohnya sederhana begini, kalau kita deposito hari ini kan bunga deposito 5% per tahun kan. Bunga deposito itu 5% per tahun. Nah, sementara devaluasi dan inflasi tadi kan ditambahkan plus 8%. Ya, artinya kalau Anda hari ini mendepositokan uang Anda di bank, ya berarti Anda itu minus sebenarnya. Walaupun dapat 5% setahun, tapi kan minus 3% tiap tahun. Nilai uangnya itu loh, minus 3% setiap tahun. Nah, itu yang terjadi, yang kadang-kadang kita tidak sadari, ya kan? Nah, jadi itu James ya, semoga dipahami mengapa kok ternyata selama ini yang dilaporkan itu selalu adalah inflasi. Karena pemerintah tentu saja tidak mau terbuka mengenai yang namanya devaluasi. Mereka nggak mungkin umumkan, tahun ini kita melakukan devaluasi ya, sekitar 10% setahun. Nah, nggak mungkin diumumkan karena ribut nanti, ya kan? Kenapa? Karena kalau itu diumumkan dan orang awam mengetahui mengenai konsep devaluasi, ya mungkin akan terjadi demo besar-besaran, ya kan? Nah, jadi tidak semua orang tahu, hanya mereka yang mungkin sempat mengenyam pendidikan financial ya, mereka akan mengerti mengenai konsep devaluasi di Indonesia dan di dunia tentu saja ya. Ya itu ya, semoga menjawab James ya, makanya kenapa laporan kita itu cuma 2-3%, karena pemerintah kita memang tidak pernah melaporkan inflasi itu tentu saja dikaitkan dengan devaluasi ya. Oke, semoga menjawab. Oke. Jadi makanya kenapa James ya dan teman-teman sekalian, itulah gunanya kita menambang Bitcoin gitu kan. Karena tujuannya adalah agar tentu saja nilai investasi kita itu ya berkembang di atas inflasi plus devaluasi gitu loh. Jadi nggak bicara inflasi lagi gitu ya, tapi kalau ngomong umumnya inflasi aja gitu kan. Karena kan tadi agak panjang ceritanya kalau kita ngomong devaluasi juga ya.
Oke, kemudian Sasa. Ya, jadi apakah iMine termasuk dengan mining pool? Ya, oke. Mining pool itu adalah kolam penambangan atau kalau kita sebut sebagai software penambangan, Sasa. Jadi saya mau bagikan sesuatu begini kepada Sasa. iMine yang jelas bukan mining pool. Ya, iMine itu bukan mining pool. Jadi maksudnya mining pool itu kita lihat begini di Bitcoin ya. Di Bitcoin. Oke, sebentar. Di Coin Market Cap. Oke, kita masuk di Coin Market Cap. Nah, ini coinmarketcap.com ya. Oke. Kita masuk ke Bitcoin, Sasa ya. Kemudian kita lihat ya. Wah, ini harga Bitcoin luar biasa hari ini naik, teman-teman sekalian bisa lihat ya, 104.000 US dollar ya. Oke, kemudian kita lihat di Explorer via btc.com ya. Oke, nah ini ya. Oke. Nah, kalau di Explorer via BTC, kita akan melihat yang namanya hash rate distribution. Nah, hash rate distribution, Sasa, itu adalah para mining pool. Apa itu mining pool? Mining pool itu adalah mereka yang menyiapkan software penambangan. Ya, jadi saya selalu sampaikan bahwa dalam penambangan Bitcoin itu kan ada yang namanya hardware-nya. Nah, hardware-nya itu Minebase, ya, provider penambangan. Kemudian software-nya itu adalah ini, mining pool. Software-nya itu mining pool, karena mereka yang menyediakan software penambangan. Nah, iMine itu bukanlah bukanlah hardware, bukanlah software. iMine itu adalah penjual daripada project ini, ya. Jadi mereka menjual hash power penambangan. Nah, tapi di belakang iMine ada hardware-nya atau provider penambangan yaitu Minebase, karena iMine sendiri didukung penuh oleh yang namanya Minebase, ya. Nah, jadi gini. Mining pool itu ada banyak ya, Sasa ya, dan teman-teman ya. Kalau lihat ini adalah penguasa atau mining pool yang paling besar di dunia. Jadi ini adalah yang berhasil melakukan penambangan Bitcoin dengan software mereka. Ada Foundry USA, ada Npool dan sebagainya. Jadi dari sekian banyak perusahaan itu hanya ini adalah tertera 10 besar ya, 10 besar yang paling kuat gitu. Contoh Foundry USA, Npool, via BTC, F2Pool, Slashpool, SBI Crypto, Luxor, Spiderpool, Binance Pool, CK-Pool dan seterusnya ya. Jadi ada banyak perusahaan software penambangan, tapi yang ini yang 10 terbesar. Nah, sebenarnya perusahaan-perusahaan ini pertanyaan pentingnya adalah apakah mereka memiliki mesin sendiri? Belum tentu. Jadi sekali lagi mereka adalah software. Mereka belum tentu memiliki mesin sendiri gitu loh Mas. Ya mereka tentu saja bekerja sama dengan provider penambangan. Ya satu contoh misalnya Minebase. Minebase adalah provider penambangan hardware-nya. Dan Minebase bisa memilih mau menggunakan mining pool yang mana saja. Ya tergantung mereka ya dan tergantung sistemnya pada saat mereka memerlukan software penambangan. Jadi artinya Minebase adalah salah satu provider penambangan yang bisa bekerja sama dengan salah satu mining pool yang ada. Nah, dalam mining pool ini terdiri dari banyak orang, jadi bukan sendirian. Jadi contoh Foundry USA, ya itu terdiri dari banyak sekali orang penambang di dalamnya. Dan Sasa dan teman-teman lainnya bisa bergabung, bisa memilih dengan penambangan mana saja. Ya contohnya begini. Bagaimana cara bergabungnya? Contoh ya. Nah, misalnya Sasa di sini membeli mesin penambangan, mesin rig, gitu ya, beli superkomputer, disiapin di rumah, gitu ya. Terus Sasa install nih semua, mesinnya, kelistrikan dan sebagainya. Nah, setelah siap perangkatnya Sasa kan harus menghubungkan perangkat ini dengan softwarenya, gitu loh Sasa. Nah, softwarenya Sasa boleh pilih. Sasa mau gabung sama Foundry boleh, mau gabung sama Npool sama VFD boleh, silahkan pilih. Gitu. Tapi tiap perusahaan penyedia software penambangan mereka punya ketentuan. Ya misalnya nih ketentuan misalnya ya, kalau mau gabung sama Foundry ya Sasa minimum harus punya kekuatan mesin misalnya 100 terahash. Nah baru bisa ikut join gitu loh maksudnya. Ya. Nah jadi mereka juga mengajak penambang di dunia ini yang punya kapasitas mesin untuk bergabung dengan mereka. Nah, itu disebut dengan mining pool, mengajak untuk menambang bersama dengan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat yang namanya software penambangannya, memperkuat komunitasnya dia, sehingga daya powernya juga makin besar. Nah, satu contoh ya. Sekarang kita lihat ini Foundry USA. Sekarang kapasitas powernya adalah 266,89 exaheksi per second. Ya, nah jadi artinya hash rate ratio-nya 34,21%. Artinya dia bisa menguasai setiap hari itu 34,21% dari seluruh hasil Bitcoin.
Nah, sebagai informasi hari ini kan satu hari ya, Bitcoin itu bisa dihasilkan dari penambangan adalah 450 Bitcoin. Dari 450 Bitcoin, maka dia hari ini menguasai 52 Bitcoin gitu loh Mas, dalam satu hari terakhir. Ya tentu saja, dengan meningkatnya jumlah penambang, maka hash rate-nya meningkat, kecepatannya meningkat. Dengan hash rate-nya meningkat, maka otomatis ya hash rate ratio-nya meningkat, dan jumlah Bitcoin yang, ini jumlah blok ya, jumlah blok yang berhasil di mining atau diverifikasi juga lebih banyak. Ini bukan jumlah Bitcoin, ini maksudnya jumlah blok. Ya, jumlah blok yang berhasil diverifikasi tentu saja jadinya lebih banyak. Dan dampaknya adalah jumlah Bitcoin-nya jadi lebih banyak. Ya, nah itu yang terjadi. Makanya kenapa software penambangan pasti mengajak penambang lain untuk ikut terlibat di dalam kolam penambangan mereka, ya. Nah, lalu apa kaitannya dengan iMine dan mengapa iMine tentu saja akhirnya juga mengajak penambang lain untuk memang tujuannya untuk memperkuat yang namanya kekuatan daripada mereka. Ya, jadi kekuatan mereka akan bisa bertambah kalau mereka mengajak yang namanya penambang lainnya gitu, ya. Nah, ini saya mau kasih contoh Sasa itu begini, ya. Oke, nah ini contoh ya. Jadi di iMine itu kan punya 2 lokasi saat ini yang sedang dipasarkan oleh mereka. Ya, lokasi ini sebenarnya lokasi miliknya Minebase ya. Jadi iMine itu adalah penjual daripada project ini. Ya sama kalau misalnya begini, untuk menggambarkan tuh gini Sasa. Misalnya Sasa tahu sebuah perangkat laptop yang namanya misalnya HP gitu. Nah, HP itu adalah sebuah brand yang dipasarkan, ya, merek laptop HP gitu kan. Nah, di dalam HP itu ternyata ada hardware, ada software. Nah, kalau Sasa teliti lebih dalam, hardware-nya bukan HP namanya, ya kan? Jadi penyedia hardware-nya itu ada beberapa perusahaan di dalamnya. Kemudian penyedia software-nya juga ada banyak perusahaan di situ. Contohnya ada Microsoft, ya kan? Ada Intel dan sebagainya. Nah, itu adalah penyedia software-nya di dalam sebuah laptop merek HP gitu kan. Nah, yang masarin itu HP. Ya, merek HP. Ya, tapi hardware software-nya bukan HP gitu contohnya. Nah, dalam hal ini iMine itu adalah yang menjual project ini. Di mana di belakang project ini ada hardware-nya yaitu Minebase. Software-nya adalah tadi mining pool tadi itu software-nya. Jadi bisa dengan siapa saja. Tapi memang yang berpartner adalah Foundry USA dan Binance Pool ya. Nah, satu contoh begini. Hari ini mereka iMine menjual 2 project yang masih di open source ya untuk seluruh penambang di dunia. Latam Argentina tuh 100 megawatt, kemudian Texas itu di 180 megawatt. Di mana totalnya berarti 280 megawatt. Nah, berdasarkan hitungan atau cara hitung-hitungannya ya, saya nggak usah ngajarin lagi cara hitungnya karena agak rumit gitu ya. Untuk 2 lokasi sebesar 280 megawatt, itu kapasitas maksimum kekuatan mesin di situ adalah bisa handle 952 miliar terahash. Ya, jadi sekali lagi ya, 952 miliar terahash itu bisa dihandle untuk kapasitas sebesar itu. Tapi tentu saja sekarang belum tersedia segitu mesinnya gitu kan. Tapi listriknya sudah disiapin segitu maksudnya. Ya kan? Nah, oleh sebab itu untuk bisa maksimal hasil Bitcoin yang mereka dapatkan, ya mereka menjual, memasarkan yang namanya hash power penambangan ini kepada orang lain, ya, kepada seluruh dunia. Makanya disebut dengan digital mining. Karena siapapun orang yang ada di seluruh dunia, mereka bisa ikut menambang walaupun mereka tidak secara langsung memiliki mesin atau menyiapkan mesin, ya kan? Nah, tentu saja itu bertahap, ya kan? Sampai dengan kapasitas ini tercapai 952 miliar terahash. Nah, jadi dia bukan mining pool, tapi tetap prosesnya pasti memerlukan mining pool, ya. Jadi tujuan daripada iMine tentu saja karena mereka menawarkan proyek ini agar komunitas penambangannya makin besar, sehingga daya listrik penambangan yang ada di lokasi tersebut bisa maksimal, bisa memberikan hasil Bitcoin yang maksimal. Itu tujuannya, ya kan? Nah, tentu saja mereka tidak menjual proyek ini, tapi menyewakan dalam tanda kutip proyek ini, ya, karena kan pembeli hash power itu hanya menikmati Bitcoin selama kurang lebih 1.400 hari, jadi tidak selamanya. Ya, kenapa? Karena mereka lebih untung, ya kan, dibandingkan mereka menjual proyeknya. Karena ada beberapa proyek Minebase sebelumnya itu mereka menjual proyeknya, Sasa. Jadi mereka itu betul-betul menjual, ya setelah itu selesai begitu saja. Mereka cuma dapat dari biaya maintenance aja. Tapi kalau mereka menyewakan seperti ini, mereka dapatnya lebih panjang. Jadi setiap 4 tahun sekali kan setiap penambang itu memperpanjang gitu. Jadi mereka bisa dapat terus-menerus dalam jangka panjang. Nah, itu makanya kenapa mereka menjual hash power ini. Ya, itu semoga menjawab ya Sasa ya. Oke. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi, Irfai, Mas Irfai.
Mau kenal Pak Jun, maaf dari awal belum kenalan, mungkin keseharian Bapak dan strategi Bapak selama menambang iMine. Oke, Mas Irfai ya. Jadi ya Mas Irfai, secara pribadi adalah saya penambangan ini memang sejak 2019 ya kan. Ya dan kebetulan memang saya adalah kebetulan memang seorang profesional juga ya Mas Irfai ya. Jadi artinya begini, Mas Irfai sudah nggak ada nih ya. Saya nggak perlu jawab jadinya. Ini Mas Irfai udah nggak ada nih saya lihat. Ya nantilah saya jawab lah. Baru lihat pertanyaannya. Oke, baik teman-teman sekalian. Silakan ada pertanyaan. Ini ada baru masuk Pak Wayan Ajus ya. Ajus silakan. Ada pertanyaan teman-teman mengenai penambangan iMine, silakan. Oke. Yang lain silakan. James semoga bisa menjawab ya. Oke, silakan. Baik. Ya, kalau Pak Ajus silakan Pak Ajus Suyatna ya. Tentu saja di Bali pasti ini Pak Ajus. Ya. Izin nyimak ya. Sayang Pak Ajus baru masuk ya. Tadi kita udah cerita-cerita cukup panjang lebar ya Pak Ajus ya. Nanti boleh dengarkan lagi di videonya. Ya, dan kita selalu ada Zoom rutin ya, teman-teman sekalian untuk bisa belajar bersama selalu di Crypto Academy ya. Jadi teman-teman sekalian, oke, mungkin terakhir dari saya adalah teman-teman sekalian, konsep daripada penambangan Bitcoin ini adalah kami mengajak Anda semua untuk mengumpulkan Bitcoin sebanyak-banyaknya ya. Tentu saja tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa punya hasil investasi yang bisa mengalahkan inflasi. Dan tujuannya agar uang Anda itu bisa membantu meraih impian-impian Anda. Karena saya yakin rekan-rekan sekalian, Anda semua hari ini adalah seorang pekerja, seorang pebisnis yang tentu saja sudah menghasilkan uang dari tempat pekerjaan Anda, dari bisnis Anda hari ini. Dan saya sebut Anda adalah seorang striker untuk keluarga Anda. Dan saya yakin Anda dan keluarga pasti punya dream atau tujuan hidup atau tujuannya membuat gol ke gawang lawan gitu ya. Namun tentu saja dalam membuat gol untuk mencapai impian kita ke gawang lawan, kita perlu gelandang. Seorang striker itu perlu gelandang. Gelandang itu bawa bola dari belakang untuk menuju gol. Tentu saja gelandang yang dimaksud dalam konsep perencanaan keuangan adalah investasi yang kita lakukan. Ya oleh sebab itu banyak orang yang tidak melakukan investasi, mereka akhirnya bekerja seumur hidup. Kenapa? Karena mereka kerja dapat uang, beli impian. Kerja dapat uang, beli impian lagi. Jadi mereka tidak menggunakan gelandang. Nah, jadi dalam konsep perencanaan keuangan kita tuh harus punya gelandang. Selain itu juga punya kiper. Kalau kiper itu asuransi lah. Kalau dalam ilmu perencanaan keuangan kiper itu asuransi. Nah kita juga harus punya asuransi. Ya kenapa? Karena kalau ada lawan mau bikin gol, nah ada kiper. Gitu. Kalau kita nggak punya kiper, matilah, habislah kita kan. Banyak orang kebobolan gitu kan karena nggak punya asuransi. Nah itu contohnya. Jadi dalam konsep perencanaan keuangan itu Anda sebagai striker, Anda juga harus punya gelandang yang membantu Anda untuk buat gol. Dan yang terakhir Anda punya kiper. Nah, oleh sebab itu hari ini yang kita bahas adalah Anda punya gelandang dari penambangan Bitcoin. Kenapa ini menarik? Karena Anda tidak sedang mengumpulkan uang fiat, uang kertas. Karena nilainya tadi saya udah bahas, menurun terus setiap setahun di atas 88%. Nah, tapi kalau Anda punya gelandang dalam bentuk Bitcoin investasinya, ya ini histori ya. Dalam 15 tahun terakhir, maka Anda mengalami lipatan nilai aset yang luar biasa. Jadi Anda silahkan cari uang dengan banyak dari cara di luar sana. Nah, ingat, uangnya harus diinvestasikan di tempat yang tepat. Artinya, Anda harus punya gelandang yang bisa mengalahkan inflasi dan devaluasi. Yang tadi saya sudah bahas, ya. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, teman-teman sekalian, kita cukupkan siang hari ini. Ya, semoga siang ini bisa menjadi inspirasi tambahan buat teman-teman sekalian untuk terus-menerus mengumpulkan Bitcoin dan mengedukasi masyarakat kita dengan cara yang benar mengenai penambangan Bitcoin bersama dengan iMine. Ya. Sukses selalu buat Anda semua. Terima kasih. Salam dahsyat. Gaspol, gaspol.